Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, kami dari PBL TRPL 101C2 ingin mendemokan aplikasi kami, yaitu aplikasi keuangan RT RW. Kelompok kami terdiri dari 6 orang. Dari kiri atas ada Kemas Muhammad Alif Bisya Basunjaya sebagai ketua, terus ada Khaira Sakira Ramona, Faiz Anabil, Rizky Fatlur Rahman, Hendria Ramadhani Putri, dan saya sendiri Calvin Valentino. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan gambaran umum dari aplikasi kami. Kasku adalah aplikasi manajemen keuangan RT RW berbasis web yang digunakan untuk mencatat tagihan warga, mengelola pembayaran kas, mengelola pemasukan dan pengeluaran, dan menyediakan laporan saldo kas yang transparan. Aplikasi ini dirancang agar keuangan RT RW lebih tertib, data lebih akurat, dan proses lebih transparan dan terkontrol. Selanjutnya ada user dan hak aksesnya. Aplikasi ini memiliki 3 peran utama, yaitu warga, bendahara, ketua RT atau RW. Setiap user ini memiliki hak akses yang berbeda yang akan saya demonstrasikan di sini. Oke, pertama saya akan login sebagai warga. Langsung saja. Nah, di sini tuh tampilan utamanya itu seperti ini dashboardnya. Kita itu bisa melihat saldo kas terkini, total pengeluaran, dan pemasukan bulan ini. Sama warga itu cuma bisa melihat tagihan sama membayar tagihannya saja. Semisal ada tagihan uang iuran untuk 17-an, jumlahnya 10.000, statusnya ini sudah bayar. Jadi kalau mau lihat buktinya sama statusnya ya di sini. Oke, selanjutnya saya akan login sebagai bendahara. Oke, sekarang kita sudah ke bendahara. Ini tampilan utamanya, dashboardnya sama saja. Terus di sini tuh ada menu tagihan sama kayak tadi. Terus di sini tuh ada menu khusus bendahara. Itu ada kelola iuran sama ada pengajuan. Semisal kita mau menambah pengajuan baru, seperti ini. Kita testing aja. Terangannya uang. Misalnya kita bikin jumlahnya segini, 60.000. Terus kita bisa pilih jenis, yaitu uang pemasukan atau uang pengeluaran. Misal kita uang pemasukan dulu. Kita simpan. Sorry, tanggalnya belum dibuat. Nah, ini dia pengajuan baru yang kita buat. Nah, setelah itu ini tuh kan masih pengajuan. Itu bakal diarahkan dikirim ke ketua. Di ketua itu kita itu bisa menolak atau menyetujui. Kita langsung ajak ketua sekarang. Nah, di sini itu menu ketua. Itu menu yang cuma ada pada ketua. Itu ada pengajuan sama ada data warga. Di sini bisa mencari warga-warganya. Terus ini tadi pengajuan. Misalnya kita lihat pengajuan yang tadi barusan kita buat, yang ini ya. Jumlahnya 60.000. Itu statusnya masih diproses. Nah, di sini tuh kita boleh nerima atau bisa nolak. Kalau nolak nanti harus sertakan alasannya. Gitu. Misal kita setujui. Nah, statusnya sudah berubah menjadi disetujui. Dan ini tuh bisa kita arahkan ke bendahara lagi ya. Kita balik lagi ke bendahara. Nah, terus kita ke menu kelola iuran. Karena kita mau nambah tagihan baru, karena tadi udah disetujui, kita coba cari yang udah kita disetujui tadi ya, kan yang ini. Nah, terus kita bikin tanggal berapa aja. Terus kita bikin keterangannya, uang misalnya kebersihan, bersamaan. Jumlahnya itu karena tadi 60.000 ya. Kita harapkan dari kan warganya di sini cuma masih 3, jadi kita harap tiap orang tuh bayarnya 20.000.
Jadi kita masukkan saja 20.000. Nah, di sini tuh misalnya nomor rekening, atas nama Faisal Nabil. Di sini tuh kita bisa menyertakan kode QR untuk pembayaran. Misal yang ini lah. Terus kita simpan. Boom, masuk di sini dia. Uang kebersamaan. Nah, di sini tuh kita bisa di menu bendara ini kita bisa ngelihat status tiap warga ya. Antara dia udah bayar atau belum bayar. Ini kita lihat Bunda Rahma belum bayar, Faiz belum bayar, Kamas belum bayar. Dan yang ini sudah bla 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 seterusnya. Oke, setelah itu kita bisa login sebagai warga. Di sini tuh kan tadi tagihannya sudah dibuat kan, tagihan baru yang tadi uang kebersamaan ini jumlahnya 20.000, statusnya ini. Nah, kita bayar dulu sebagai warga, kita kirim buktinya seperti ini, terus kita menunggu verifikasi. Begitu juga sama pengguna yang lain. Misalnya di sini kita mau bayar sebagai ketua juga harus bayar. Kita ketagihan, terus yang tadi ini kita bayar, kita taruh buktinya, terus seperti ini. Statusnya telah berubah menjadi menunggu verifikasi. Nah, menunggu verifikasi ini siapa yang akan memverifikasinya itu adalah bendahara. Kita keluar lagi sebagai bendahara. Nah, kita ke menu bendahara, terus kita ke kelola iuran. Tadi kan uang yang tagihan barunya yang ini. Nah, kita lihat aja. Bunda Rahma bayar jumlahnya bla bla bla. Nah, di sini kita bisa verifikasi. Kita bisa terima atau bisa kita tolak. Kalau tolak itu misalnya kalau pembayarannya misalnya tahu-tahu nggak valid gitu. Jadi kita bisa tolak. Misalnya kita tolak punya Bunda Rahma. Nah, statusnya ditolak, nanti dia itu disuruh bayar ulang, bakal bayar ulang. Nah, misalnya kita terima punya Faisal Nabil, kita setuju. Terus kita juga terima punya Kemas, kita setuju. Dan statusnya di sini sudah berubah menjadi sudah bayar. Dan ini kan sudah bayar 40.000, itu masuk ke dashboard yang awalnya 230 menjadi 270 saldo kasnya. Seperti itu kira-kira. Oke, kita lanjut ke menu pengguna tadi kan dia ditolak kan pembayarannya karena misalnya nggak valid gitu, ditolak. Jadi kita harus disuruh di sini untuk bayar ulang. Udah, kita bayar ulang seperti ini kira-kira. Nah, kita tunggu lagi verifikasinya. Kita balik lagi ke bendahara karena bendahara yang akan memverifikasi pembayarannya. Di sini verifikasi bla bla bla, udah lihat, kita setujui. Sudah bayar berarti duitnya masuk ke saldo kas. Begitu kira-kira. Oke, tadi kan kita sudah mendemonstrasikan pemasukan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengeluaran. Di sini tuh kita ke tagihan, kita ke pengajuan. Nah, kita tambah pengajuan baru. Karena kita mau pengeluaran kan. Misalnya buat keterangannya uang bulanan. Nah, kita misalnya mau pakai 40.000 gitu pengeluarannya. Sini kita pilih jenis pengeluaran, terus kita simpan. Nah, di sini tuh sudah menjadi pengajuan baruan. Setelah itu kita ke ketua untuk memvalidasi. Di sini kita ke menu ketua, terus kita ke pengajuan. Nah, yang ini kan uang bulanan 40.000. Di sini tuh kita proses. Bisa kita terima, bisa kita tolak. Kalau kita setujui, nah
nanti dia langsung masuk ke sini uang pengeluarannya 40.000, terus saldonya sudah terpakai 250. Jadi sisa 250.000 yang awalnya 290.000. Kita bisa lihat lagi di bendaharanya. Statusnya sudah berubah menjadi disetujui ya. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, jadi segitu saja demo dari aplikasi kami, aplikasi keuangan RT/RW, mulai dari pengguna warga, bendahara, dan ketua. Cukup sampai di situ. Terima kasih semuanya.